Bab 4088, mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dev meninggalkan ruang bawah tanah, dan pemimpin sekte lama tidak mengganggu Dev membiarkan Gu Tianchao pergi. Bagaimanapun, Dev adalah pemimpin sekte Xian sekarang, dan semuanya diputuskan oleh Dev. Dev awalnya direncanakan untuk kembali ke Huangcheng setelah mempelajari seni fusi api pamungkas, tapi sekarang Gu Tianchao terlibat, sepertinya itu akan ditunda selama beberapa hari. Tetapi jika Anda bisa mendapatkan giok darah dari sekte Liang Yi, ada baiknya Anda tinggal di sana selama beberapa hari. Ada hal lain, yaitu Dev terobsesi dengan Zuling. Jika dia pergi bahkan sebelum dia tidur, Dev akan sedikit enggan. Selanjutnya, Dev menerima upacara promosi, jadi Dev tidak ingin lagi menjadi pemimpin sekte. Selain itu, pemerintah juga telah meralat sekte Xian untuk mencegah hal seperti Huo Yuanting terjadi lagi. Dan kekacauan yang ditinggalkan Huo Yuanting juga harus dibersihkan. Meskipun orang-orang ini menyatakan penyerahan diri mereka dan tetap tinggal di sekte Xian, ada juga banyak orang dengan niat jahat di antara mereka. Terutama murid diaken seperti Liu Xitong, yang sama sekali tidak memiliki kebajikan dan ketidakmampuan, dan bahkan telah mempermalukan sekte Xian. Oleh karena itu, orang-orang seperti itu harus dihukum dan tanggung jawabnya dikurangi. Bagaimanapun, Huo Yuanting telah bertanggung jawab atas sekte Xian untuk sementara waktu, dan banyak penjahat yang mengikuti pengaruh yang tidak dapat digunakan kembali. Dev mengikuti nasihat pemimpin sekte lama dan melakukan koreksi. Sekte Xian telah mengalami banyak perubahan hanya dalam beberapa hari. Ini semua dilihat oleh Master Sekte Lama, dan dia bahagia di dalam hatinya. Dan Zuling tetap bersama Dev setiap hari dan sangat mendukung Dev. Jika orang lain menjadi penguasa sekte ini, Zuling akan merasa berkonflik dan menentang di dalam hatinya. Tapi tentu saja, Zuling sangat bahagia. Faktanya, di dalam hati Zuling, dia sudah menganggapnya sebagai suaminya. Hanya saja dia tidak mengambil inisiatif, dan Zuling merasa malu untuk mengambil langkah terakhir. Putri, sudah beberapa hari, apakah kamu dan wanita itu belum memasak nasi? Pemimpin sekte lama sedikit cemas dan bertanya pada Zuling. Ayah, jika ayah tidak mengambil inisiatif, aku, seorang gadis, tidak dapat mengambil inisiatif. Zuling tersipu malu. Kamu gadis, apa yang dapat kamu lakukan jika kamu mengambil inisiatif? Kamu harus mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu berinisiatif pergi ke kamar hari ini, aku akan yakin jika kamu memasak nasinya. Pemimpin sekte lama mendesak Zuling. Zuling mengangguk, sepertinya dia hanya bisa mengambil inisiatif. Di malam hari, ketika Dev sedang berbaring di tempat tidur dan hendak tertidur, dia mendengar pintu dibuka dengan lembut. Dev tahu siapa orang itu tanpa melihat, jadi aku terus berpura-pura tidur. Tapi saat ini, jantung Dev berdebar kencang. Tidak ada seorang pun yang bersamaku selama ini, dan tubuhku terasa sedikit kosong. Zuling berjalan menuju tempat tidur Dev dan tampak kecewa saat melihat Dev tertidur. Setelah ragu-ragu, Zuling melepas pakaiannya dan perlahan berbaring. Tapi saat dia berbaring di tempat tidur, dia tiba-tiba berbalik. Zuling terkejut, kamu tidak tidur. Kak, tanpamu, bagaimana aku bisa tidur? Dev setelah mengatakan itu, dia mencium Zuling. Tiba-tiba angin musim semi datang dalam semalam, dan ribuan pohon pir bermekaran. Malam ini, Dev sangat bahagia. Tapi saya tidak tahu berapa banyak pria yang tidak bisa tidur di malam hari. Dewi di hatiku sudah tidak ada lagi. Zuling bahkan lebih menawan di bawah nutrisi payudaranya. Tapi sehari setelah Dev tidur dengan Zuling, Dev menerima slip pesan dari Ji-yun. Baru kemudian Dev menyadari bahwa Wu Huangcheng sebenarnya telah dihancurkan oleh keluarga Feng, tetapi untungnya Huo Feng dan yang lainnya baik-baik saja dan melarikan diri ke wilayah barat. Jika tidak, Dev akan segera kembali ke Wu Huangcheng. Namun meski begitu, dia tidak berniat melepaskan keluarga Feng. Keluarga Feng ini masih menjadi anjing dan pion dari Demon Ceiling Lions. Dia hanya mengambil kesempatan untuk menghancurkan keluarga Feng dan mengalahkan Demon Ceiling Lions. Sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 6, dia tidak takut sama sekali bahkan jika dia bertemu dengan Biksu Mahayana tingkat pertama. Namun, prioritas utama adalah menemukan sumber daya dan meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Hanya jika Anda cukup kuat, Anda tidak perlu dikejar oleh Demon Ceiling Lions. Kemudian Anda dapat menginjak-injak Demon Ceiling Lions di bawah kaki Anda dan memperlakukan mereka seperti semut. Bab 4089, mereka semua adalah orang pintar. Sekarang Dev telah sepenuhnya mengendalikan sekte Xian. Jika Gu Tianchao didorong ke posisi pemimpin sekte Liang Yi, Dev percaya bahwa sekte Liang Yi juga akan dimanfaatkan olehnya. Selain itu, ada keluarga Ji di Zhongyu yang dapat membantu. Dengan gabungan orang-orang ini, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan keluarga Feng. Dev tidak bisa lari begitu saja, kamu juga harus menunjukkan kekuatanmu bila diperlukan. Di malam hari,
Dev menerima pemberitahuan dari Gu Tianchao, memberitahu Dev sebuah alamat. Biarkan Dev pergi ke alamat itu dan tunggu dia. Dev pergi tanpa ragu-ragu. Dia tidak takut Gu Tianchao akan berbohong padanya dan melakukan penyergapan. Karena Gu Tianchao tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Jadi orang pintar tidak akan pernah melakukan ini. Menurut tempat yang diberikan oleh Zhao Tianchao, dia datang ke sebuah bukit yang jaraknya ribuan mil dari gerbang Xian. Lingkungan di gunung sangat bagus dibandingkan dengan gurun Xianmen yang panas, saya tidak tahu seberapa baik lingkungannya. Ketika Dev tiba, Gu Tianchao sudah menunggunya. Saya telah menguji pola ilahi leluhur, dan dia tidak mau melihat orang luar. Sekarang jika Anda ingin bertemu dengan leluhur pola lahi, hanya ada satu cara, yaitu dengan berpura-pura bergabung dengan sekte Liang Yi kami. Saya bisa menjadi pemandu Anda. Dengan keterampilan formasi Anda, sudah lebih dari cukup bagi Anda untuk bergabung dengan sekte Liang Yi kami. Kamu dapat terus menggunakan metode yang kamu gunakan di sekte Xian untuk membantuku memenangkan posisi pemimpin sekte di sekte Liang Yi. Kata Gu Tianchao. Minta aku untuk bergabung dengan sekte Liang Yi-mu. Apakah aku tidak akan ketahuan? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda tahu, orang-orang di sekte Liang Yi semuanya adalah ahli formasi. Jika Anda ingin mengubah aura dan penampilan Anda, sangat sulit untuk menipu orang-orang ini. Jangan khawatir, tidak ada yang berani macam-macam dengan orang yang kubawa. Aku masih punya hak untuk mengatakan kebenaran di Liang Yi Men. Gu Tianchao sangat percaya diri. Lalu kenapa kamu masih bersikeras menjadi penguasa sekte ini? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja untuk sumber daya. Hanya pemimpin sekte pada saat itu yang berhak memadatkan pola dewa dan mendistribusikan giok darah. Meskipun saya dapat memobilisasi siapapun dari sekte Liang Yi sekarang, saya tidak dapat membuat keputusan akhir mengenai alokasi sumber daya. Gu Tianchao menjelaskan. Ketahuilah bahwa segala sesuatu disebabkan oleh sumber daya, dan sumber daya adalah yang paling penting di dunia para dewa dan manusia. Sekalipun Anda dapat memimpin ribuan pasukan, lebih baik memiliki sumber daya yang luas. Oke, aku berjanji padamu. Dev mengangguk. Ketika Gu Tianchao melihat janji Dev, dia sedikit penasaran dan berkata, kamu menyetujuiku begitu cepat. Apakah kamu tidak takut aku akan menipumu untuk pergi ke gerbang Liang Yi dan kemudian menangkapmu secara langsung dan mengirimmu ke iblis aliansi penyegelan? Sekarang Gu Tianchao mengetahui identitas Dev, dia masih berani setuju, yang membuat Gu Tianchao sedikit aneh. Hahaha, kamu orang pintar, aku yakin kamu tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, saya sangat yakin bahwa saya akan membunuh kalian semua ketika Anda mencoba menangkap saya. Dev tertawa, matanya penuh percaya diri. Gu Tianchao melihat ekspresi percaya diri Dev dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Dev mengalahkan Huo Dong dan menggunakan jiwa iblis di tubuhnya untuk mengalahkan Wei Tianya, pemimpin dari sekte meringis. Lapun langsung menginjak kaki Huo Yuanting, agar Huo Yuanting tidak berani melakukan kesalahan. Dengan kekuatan seperti ini, jika memang harus berjuang keras, sekte Liang Yi mereka belum tentu bisa menangkap Dev, terutama jika teknik formasi Dev begitu kuat. Gu Tianchao benar-benar ketakutan ketika dia mengingat kembali saat sangkar pemurni darahnya dibongkar paksa dengan pistol. Yang saya butuhkan adalah posisi pemimpin sekte. Adapun pemujaan aliansi iblis selama 100 tahun, saya tidak tertarik. Anda dan saya sama-sama orang pintar. Kita tahu apa yang bisa dan tidak bisa kita inginkan. Jika Anda bersikeras melakukan hal-hal di luar kemampuan Anda, hasilnya akan seperti Huo Yuanting dan putranya, yang tidak mendapatkan apa-apa. Kata Gu Tianchao sambil tersenyum. Bab 4090, Orang Tua yang Mendalam. Mendengarkan kata-kata Gu Tianchao, Dev sedikit terkesan. Orang ini tidak hanya pintar, tapi juga puas dan tahu apa yang bisa dia dapatkan. Anda dapat memperjuangkan posisi pemimpin sekte Liang Yi, tetapi Gu Tianchao tidak menginginkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ayo pergi. Dev berencana mengikuti Gu Tianchao ke gerbang Liang Yi. Tapi begitu dia selesai berbicara, aura aneh tiba-tiba menyelimuti kepalanya. Dev terkejut. Dia masih yakin bahwa Gu Tianchao tidak berani menipunya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Beraninya kamu berbohong padaku. Mata Dev melebar, membuat Gu Tianchao terlihat bingung. Tidak, aku tidak melakukannya. Ini adalah... Mata Gu Tianchao juga terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya dengan cepat mengenai Gu Tianchao. Gu Tianchao memutar matanya dan pingsan. Dev yang melihat adegan ini juga tercengang. Dia awalnya mengira itu adalah formasi yang dibuat oleh Gu Tianchao untuk mengincarnya. Namun, formasi ini sebenarnya mengarah langsung ke Gu Tianchao, yang membuat Dev sedikit bingung. Siapa yang memiliki kemampuan untuk keluar? Pada saat ini, mereka sebenarnya sangat panik.
Pihak lain diam-diam meletakkan lingkaran sihir di atas kepala mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Dev bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Saat berbicara, sebuah mata mulai muncul di dahi Dev, dan mata Tianming menyelimuti sekeliling. Kita perlu melihat metode apa yang digunakan pihak lain untuk mencegah mereka melihatnya. Ini seharusnya bukan teknik tembus pandang yang sederhana. Jika itu adalah teknik tembus pandang, tidak ada cara untuk menyembunyikan nafas tubuh. La juga dapat dideteksi melalui nafas. Gaib hanya dapat menipu penglihatan, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya dari persepsi ilahi. Karena dia tidak membukanya, dia menemukan sebuah rune berbentuk aneh melayang di atas kepalanya. Dia meraihnya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian api menyala, mengubah rune itu menjadi abu. Namun ketika Dev merasa aneh, setelah rune berubah menjadi abu, abu tersebut perlahan jatuh dan berubah menjadi rune lagi. Gairah yang baru saja meledak itu sia-sia, tidak membakar rune sama sekali. Dev mengernyitkan alisnya, merasa semakin tidak nyaman. Pada saat yang sama, api tertinggi muncul dari telapak tangannya dan langsung ditembakkan. Area beberapa kaki di depannya dipenuhi dengan api tertinggi. Setelah penggabungan Ultimate Fire Eve jauh lebih kuat. Tapi sekarang ia bahkan tidak bisa membakar satu pun rune. Ini sangat aneh. Kamu sayang kecil, kamu ingin membakarku sampai mati. Saat suara lama terdengar, semua api di sekitarnya padam. Seorang lelaki tua yang agak bungkuk muncul. Lelaki tua itu dibungkus dengan pakaian oranye, dan pakaian itu ditutupi dengan tanda-tanda berbagai bentuk. Siapa kamu? Saat Dev melihat lelaki tua itu, dia langsung bertanya dengan waspada. Dev tanpa sadar mengeluarkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan sedikit menyipitkan matanya, seolah menghadapi musuh yang tangguh. Jangan terlalu gugup, jika aku ingin membunuhmu, bukankah aku baru saja akan memukulmu dengan cahaya ilahi itu? Aku datang untuk ngobrol denganmu, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dev masih tidak berani bersantai. Melihat Gu Tianchao yang pingsan, dia bertanya, apakah kamu memiliki dendam terhadap Sekte Liang Yi? Dev mengira orang tua itu adalah musuh Sekte Liang Yi, jadi dia menyerang Gu Tianchao. Bagaimana mungkin, aku tidak pernah menaruh dendam pada siapapun, kata orang tua itu. Adapun Dev, dia melangkah mundur saat dia berbicara. Kekuatan lelaki tua di depannya memang tidak dapat diprediksi, dan dia tidak dapat memahaminya. Terutama teknik formasi dan rune barusan, aku tahu aku tidak bisa menggambarnya sama sekali. Aku tidak peduli siapa lelaki tua ini sekarang, aku akan kabur dulu. Orang tua itu sepertinya telah menyadari niat musuh, dan dengan lambaian tangannya, seluruh gunung langsung diselimuti oleh formasi, sepenuhnya menghalangi jalan keluar musuh. Bersambung.